Kalau iya 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 iya. Oke. Ini apa yang dimaksud dengan kematian adalah pulang ke rumah keheningan, kan ada istilah kayak gitu. Mm-mm. Apakah keheningan itu tempat keadaan atau Mm-mm. justru itu adalah inti sebuah keberadaan? Kalau di Jawa kan erat kaitannya ini kan sama pepatah mati sebelum Mati sebelum mati kan. mati. Jadi kalian harus sadar bahwa kalian adalah kesadaran sebelum raganya mati. Ya kan? Kalau mati ya nggak bisa ikut kan. Jadi itu maknanya adalah kematian tidak memulangkan, hanya ya kembali sebagai kesadaran yang tidak sadar dalam posisi lokalnya. Nah itu susah buat diungkapkan sih. Iya 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 iya. Iya. Kayaknya itu perlu Bingung kan? diobrolkan nanti di tanggal 9 lebih dalam ya Mas Joko ya. Oh iya, aku yang mikir gitu ya Mas Joko ya. Nanti ngomong lah gitu Mas Joko ya. Nanti ngobrol kita setelah ini gitu. Aku ya sempet mikir kayak gitu ya. Iya iya iya. eh ini nih Mas, menjawab pertanyaan teman-teman lagi nih Mas. Teman-teman yang lain silakan kalau misalnya ada beberapa, misalnya case ya, ada kondisi masalah tertentu apa gitu, mungkin nanti bisa saya bantu tanyakan buat Mas Riko. Apakah kematian sejati adalah kematian ego? Jika iya, bagaimana kita mengenali kapan ego mati dan kesadaran mulai mengambil alih? Nah ini banyakkan orang spiritual itu menganggap ego adalah sesuatu yang jahat dan harus dibunuh. Dimusuhi dan dihilangkan. Yes. Kalau nggak ada ego, kalian nggak bisa hidup. Yang perlu di garis bawahi adalah kalian tidak teridentifikasi dengan ego. Oh aku sadar, egonya adalah ekspresi dari diriku. Tapi ada banyak kemungkinan ego, kalian tinggal milih mau ego yang mana. Setiap ego mempunyai potensi ceritanya masing-masing. Jadi kalau kalian berusaha membunuh ego ya, kalian sedang membunuh bayangan yang aslinya nggak ada. Susah. Menderita sendiri. Tapi aku akhirnya jadi males buat pertanyaan deh ya. Angen-angen aku jadi males buat pertanyaan deh ya. Iya yo. Iya, aku kayak males ya buat pertanyaan karena nah apalagi gitu udah kan itu sebenarnya kan tinggal gimana kemudian ya menyadari itu kan. Mundur. Iya. Makanya dari tadi tanyanya kematian mulu ya. Oke deh, tapi nggak apa-apa ya namanya kita berperan kan ya. Ya pura-pura aja lah. Orang sering mengira keheningan itu pasif dan kosong, Mas Riko katanya. Tapi Mas Riko sering menyebut bahwa keheningan itu hidup. Menurut Mas Riko gimana ini? Keheningan itu hidup. Hidup kan? Sumber dari semua ekspresi. Sumber dari semua ekspresi. Sumber dari semua tindakan. Jadi memang hidup, nggak kosong. Jangan dikira ketika ketakutan orang itu gini, nanti ketika aku sadar kosong, hidupku kosong. Enggak, hidup kalian akan lebih berwarna. Mas, gini. Terkait dengan kemudian kita misalnya berada di posisi lautan tadi ya. Kalau bisa seperti itu, kan ada kan kalau orang Jawa ada yang namanya kematian, moksa segala macam. Apa itu yang disebut sebagai moksa? Moksa itu bisa dikatakan moksa itu ketika kalian bisa sadar ketika tidur. Itu makna aslinya. Tapi ketika digembar-gemborkan akhirnya ya kayak badannya hilang, nah itulah. Oh, bukan itu esensinya. Esensinya bukan itu. Jadi moksa itu hampir sama dengan turiya. Kalau di tantra. Hampir sama dengan apa? Turiya. Kalau di tantra. Itu adalah ketika kondisi kalian tetap bisa sadar walaupun tidak ada objek, yaitu kondisi tidur. Ya selesai. Oke. Mau ngapain? Tapi karena tadi ngomong soal tantra gitu, bersejiwa itu esensinya adalah tantra. Tantra itu salah satu sisinya mungkin 2% itu seks, 2% saja. 98%-nya adalah berisi kehidupan. Tapi misal gini, Riz. Tapi menurutku semua hal di dunia itu adalah seks. Misal Mas Hendra makan, bibirnya berperan sebagai yang negatif, tangannya makanannya berperan sebagai positif.
Berarti bibirnya berperan sebagai vagina, makanannya penis, ya kan? Mendengar, Oh iya ya. telinganya berperan sebagai vagina, menerima, dan suara berperan sebagai penis. Apalagi, wes? Iya, iya, iya. Semuanya itu pasti simbolis dari seks, karena semuanya terlahir dari seks ekspresinya. Dualitas, minus, negatif. Tapi kenapa tantra itu kayak mendapatkan apa ya? Aliran tantra itu kayak mendapatkan image yang negatif banget gitu ya? Atau mungkin karena disalahgunakan atau gimana? Atau bagaimana? Menyalahgunakan tantra itu bisa apa enggak? Itu di Indonesia saja sih. Oh. Yang apa? Oh, tantra itu porno, itu di Indonesia saja. Di luar enggak. Enggak ya? Karena di luar seks itu ya dianggap wajar. Jadi 2% dari tantra adalah ajaran seks ya itu oke, dianggap wajar. Tapi kalau itu dibawa ke Indonesia, 2% itu tampak kayak 100%. Jadi seakan-akan ajarannya itu hanya seks saja. Padahal ajaran tantra itu bahkan lebih kuno daripada Hindu. Lebih kuno daripada Hindu.